Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita berjumpa lagi dalam belajar tematik. Tema kedua yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan hari ini yang akan kita pelajari yaitu pembelajaran 3 dan keempat. Tubuh kita memerlukan udara bersih untuk bernapas. Namun, lingkungan kita tidak selalu dapat menyediakan udara yang bersih. Ada banyak sekali penyebab polusi udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah asap industri. Namun, kita juga memerlukan industri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara? Dan siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan udara di lingkungan? Baik, hari ini kita akan belajar membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah dilakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh dari tanggung jawab menjaga kebersihan udara yang pertama yaitu mengurangi asap kendaraan. Yang kedua, bersepeda atau berjalan kaki. Yang ketiga, tidak membakar sampah sembarangan. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Contoh kewajiban dalam menjaga kebersihan udara yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, mengurangi penggunaan gas kimia. Kemudian, pengertian hak yaitu hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Contoh hak dalam memperoleh udara bersih. Yang pertama yaitu menikmati lingkungan sehat. Yang kedua, terbebas dari pencemaran udara. Yang ketiga, memperoleh udara bersih. Hari ini kita juga akan belajar jenis-jenis usaha ekonomi. Jenis-jenis usaha ekonomi yang pertama yaitu usaha ekonomi perorangan, yaitu kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Contoh, warung, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil perumahan. Nah, di sini usaha ekonomi perorangan memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, keuntungan tidak dibagi dengan pemodal lain. Yang kedua, kebebasan dalam mengembangkan usaha sendiri. Yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain dalam mengatur usaha. Namun, usaha ekonomi perorangan juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasan modal. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, resiko kerugian ditanggung sendiri. Jenis-jenis usaha ekonomi yang kedua yaitu usaha ekonomi kelompok, yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Contohnya PT, CV, koperasi, yayasan,
dan juga BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, usaha ekonomi kelompok juga memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu tersedia jumlah modal yang besar karena dibangun oleh sekelompok pemodal. Kelebihan yang kedua yaitu para pemilik modal bisa langsung mengelola usahanya atau tidak. Namun, usaha ekonomi kelompok juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Yang pertama yaitu keuntungan dibagi-bagi ke para pemodal. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu ketidakbebasan mengelola usaha sendiri karena dimiliki oleh lebih dari satu pemilik modal. Selanjutnya, kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu produksi. Kegiatan produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Setelah barang diproduksi, kegiatan ekonomi selanjutnya adalah distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang-barang tersebut kepada konsumen. Kemudian, kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu konsumsi atau kegiatan memakai hasil dari produksi. Dan orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Baik, semoga penjelasan Bu Ana bisa dimengerti. Cukup sekian, terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.